Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak siang ini? Alhamdulillah baik Bu Dwi. Luar biasa sehat Pak ya? Sehat-sehat. Amin amin. Ibu bagaimana Ibu? Alhamdulillah luar biasa sehat Bapak. Tetap semangat Pak ya? Iya. Harus. Oh iya Bapak, maksud kedatangan saya ke sini saya ingin melakukan PI pendampingan individu 1, di mana fokus saya ke sini adalah menanyakan ke Bapak sejauh mana Bapak sudah mempelajari modul 1 yang pada saat ini sudah Bapak selesaikan modul 1 dan modul 1.2. Modul 1.1 dan modul 1.2. Bagaimana aktivitas pendampingan daring kemarin Pak? Apakah menyenangkan, ada hambatan ataupun kesulitan? Ya, kalau pertanyaannya apakah menyenangkan? Sangat menyenangkan sekali. Alhamdulillah. Karena kan di situ kita bertemu dengan teman-teman baru. Betul. Dengan daerahnya kan juga beda-beda kan, kemarin ada yang dari Madura itu. Iya. Terus kalau dibilang kendala, ya kendalanya sebenarnya pada diri kita sendiri sih. Kan ada kegiatan di luar itu, ada kegiatan di sekolah. Jadi ya bagaimana kita berimprovisasi untuk bisa memanage waktu Bapak ya. Iya. Saya juga mengapresiasi sekali Bapak sudah menyiapkan segala podcast seperti ini yang luar biasa. Dulu. Luar biasa. Ini sangat luar biasa kepada perkembangan anak-anak ya Pak ya. Bidang IT ini sangat menunjang sekali untuk era digitalisasi saat ini, untuk perkembangannya anak-anak juga. Kemudian proses ini kan sudah berjalan 1 bulan ya Pak ya? Nah, apakah Bapak itu sudah mengerjakan aksi-aksi nyata yang sudah di-upload di LMS jenengan? Apa masih belum mengupload atau gimana? Iya. Untuk aksi nyata yang 1.1 alhamdulillah sudah itu. Sebenarnya dari semua aksi nyata mulai 1.1 sampai 1.2 itu pernah kita lakukan. Lah cuma ada yang kelupaan di situ. Betul. Apa itu mendokumentasikan. Betul. Itu yang harusnya ya Bapak ya. Jadi ada jejak digitalnya memang. Nah, itu yang kita tidak miliki gitu. Akhirnya kalau masalah nulis kita sudah paham, cuma aduh iki buktiin lah itu. Kalau di modul 1.1 alhamdulillah sudah saya upload dan sudah saya terapkan. Yang 1.2 itu dokumentasinya belum. Yang 1.2. Yang sekarang, yang kemarin. Itu tentang apa Pak? Itu tentang peran dan nilai guru penggerak. Ya. Jadi Bapak sudah memahami materi pada modul 1.1 dan 1.2. Saya juga mengapresiasi kemarin dalam kegiatan daring bersama Fasil, bersama komunitas sesama CGP yang kita itu ada gabungan Kota Probolinggo sama Pamekasan ya Pak ya. Itu saya nilai jenengan bersama CGP yang lain sangat apresiatif dan aktif. Sehingga Fasil juga menilainya itu senang gitu Bapak. Jangan sekali-kali di dalam proses pendampingan yang daring tersebut sekiranya memberatkan CGP Bapak. Jadi gimana supaya enjoy itu loh ya. Jadi harus diikuti dengan ceria memang. Dengan semangat insya Allah semua akan menyenangkan. Bisa diselesaikan lah. Kalau dari awal kitanya sendiri sudah boring, insya Allah untuk kedepannya juga nggak akan semangat lagi. Itu harapan saya di sini mendampingi jenengan agar memotivasi untuk terus bersemangat. Kemudian saya ingin menanyakan dukungan ekosistem di sekolah ini Bapak, gimana? Ya, kalau dukungan ekosistem dari stakeholder alhamdulillah sampai sekarang masih belum ada masalah. Alhamdulillah. Yang mendukung lancar ya Pak ya? Lancar sekali. Alhamdulillah. Cuma kan kembali lagi semuanya itu sebenarnya ada diri kita. Kita kan bentrok dengan jadwal ngajar itu saja masalahnya ada diri kita. Kalau dari ekosistem di sekolah semuanya alhamdulillah aman. Bagaimana Bapak bisa memanage waktu, mengatasi kebersamaan misalkan dengan proses KBM?
ya harus ada yang dikorbankan, Bu. Itu. Tapi sebenarnya waktu pendampingan daring itu tidak mengganggu jam dinas ya Bapak ya? Yang mengganggu itu ketika ruang kolab yang pagi itu. Oh, yang pagi itu karena ada sesuatu di Bogor Bapak. Pagi itu apesnya lagi. Saya ngajar kelas belakang UAS, waktu itu pembekalan UAS, dan di kelas belakangnya tidak ada sinyal. Waktu ruang kolaborasi dengan Pak Eko itu saya sampai di WA sama Bu Fasil, Pak Wahyu kameranya di-on-kan, padahal saya sudah pamit ke Pak Eko saya 10 menit sih, saya mau menyelesaikan pembekalan terus saya pindah ruangan nyari sinyal. Alhamdulillah semuanya teratasi. Alhamdulillah. Terus bagaimana harapan, kekhawatiran dan dukungan yang diberikan terhadap ekosistem sekolah jenengan? Ya kalau harapannya semoga terus seperti ini sih. Terus mendukung ya Pak ya? Iya. Itu harapannya. Nggak ada kendala, alhamdulillah nggak ada kendala apa-apa itu. Terus tadi harapannya terus seperti ini. Terus apa lagi Bu? Harapan? Kekhawatirannya itu semester depan kan dengan jadwal yang baru. Jadi kita tidak tahu ya Bapak kita ya. Tidak tahu lah, itu khawatirnya itu. Insya Allah nanti saya konsultasikan juga sama fasil kita agar nanti ketika daring kita selalu di jam di luar dinas. Jadi tugas pokok dan fungsinya Bapak itu tidak berjalan optimal. Iya. Kemudian dukungannya tadi sudah mendukung banget ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Kemudian setelah melakukan pembelajaran 1 bulan bersama Fasil, ada juga saya di situ ikut bersama teman-teman CGP yang lain. Bagaimana harapan untuk saat ini Bapak? Harapannya semoga saat ini ya sampai ke depan lah Bu. Saat ini sampai ke depan. Kebetulan pertanyaannya saat ini aja Bapak yang Bapak ya rasakan ini. Harapannya semoga terus seperti ini karena ini semuanya menyenangkan. Terus habis itu tetap kompak. Betul. Itu yang penting, tetap saling mengingatkan. Ya kita memang manusia tempatnya salah dan lupa. Betul. Kadang lupa, kadang salah ya. Kalau ada yang mengingatkan kan lebih semangat ya lebih semangat. Itu aja harapannya. Kompak dan ada yang mengingatkan. Saya mohon maaf juga kadang saya sering mengingatkan semata-mata agar jenengan tidak kelewatan, tidak telat deadline. Sama-sama saling mengingatkan karena nilainya jenengan itu juga ada pengaruh ke saya nantinya sama Fasil, nanti yang ditegur juga pastinya PP-nya. Pasti itu saling berkaitan. Rantai makanan Bapak. Kemudian apa kekhawatiran yang sebelumnya Bapak rasakan atau resahkan terjadi atau belum terjadi? Kekhawatirannya sebelumnya terkait dengan kegiatan ini. Kekhawatirannya itu sebelum Bapak saya itu waktu wawancara awal sama enggak tahu yang dites itu. Nah, apa kekhawatiran saya? Kekhawatiran saya asesor tuh Pak ya. Saya takut enggak bisa bagi waktu antara apa yang ada di sekolah, apa yang ada di kegiatan CGP, belum yang di luar gitu. Ternyata setelah saya masuk itu tidak seberat apa yang saya yang saya bayangkan. Angan-angankan ya. Nggak tahu karena ini masih permulaan ya. Jadi sampai saat ini saya menikmati itu. Mungkin apa ya, kalau dibilang belajar ya banyak hal baru yang saya dapatkan di sini. Terutama tentang teori-teori. Sebenarnya secara praktek kita semuanya sudah melakukannya. Betul. Cuman ternyata sing wingi tak lakoni ku jenenge sesuai dengan KHD ya Pak ya, filosofinya menuntun anak-anak sesuai bakat dan minatnya ya Pak ya. Itu. Bahkan hal yang paling hangat saya pelajari ya tadi malam saya membuat Google Sites itu tentang apa namanya? Tentang portofolio digital. Nah, itu hal-hal baru yang saya dapatkan. Kalau mungkin kalau saya tidak mengikuti kegiatan ini saya tidak akan mengenal itu aja. Padahal di SD itu Pak ya, saya sudah membuat nanti barangkali teman-teman CGP mau melihat karya-karya saya di dalam Google Set itu bukan hanya portofolio aja Pak. Bukan hanya perkenalan diri tetapi banyak materi YouTube bisa kita masukkan. Nanti saling sharing ya Pak ya. Kemudian yang tidak terjadi apa ternyata Bapak? Yang tidak terjadi. Iya. Di angan-angan Bapak itu tidak terjadi kan? Kekacauan. Itu tidak terjadi. Iya, alhamdulillah. Betul saja. Kalau sudah kacau berarti itu... Bapak memanage waktunya dengan baik. Itulah harapan sebagai pemimpin pembelajaran Bapak ya. Kemudian apa saja harapan-harapan yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan ini Bapak?
Ya, dari materi yang sudah didapatkan di program JGP ini di modul 1 ya Pak? Modul 1.1 dan 1.2 ini alhamdulillah ada yang ya kalau disuruh menerapkan langsung rasanya nanti kita perlahan-lahan Bapak perlahan-lahan lah. Itu otomatis apa yang kemarin sudah saya praktekkan berdampak positif terhadap anak-anak. Sangat nampak ya Pak ya? Nampak. Alhamdulillah. Bagaimana gini, kalau dulu kan guru menjelaskan sampai montok rasanya. Lah kalau sekarang kan anak-anak ini ada materi, misal kita giring ini ada materi menggambar. Kira-kira kamu menguasai menggambar apa? Lah itu saya bebaskan sudah ke anak-anak. Itulah merdeka Bapak ya. Alhamdulillah. Ya. Begitupun sudah masuk itu berarti sudah masuk. Itu anak-anak sangat menikmati. Kalau daripada ya anak-anak sekarang menggambar pemandangan lah. Kan ya kemampuan setiap anak beda-beda. Ada yang bisa pemandangan, ada yang bisa mungkin potret wajah. Lah kalau dikembalikan ke anak lah, anak-anak akan menikmati itu. Dan yang saya rasakan ke diri saya sendiri, saya jadi tahu potensi anak-anak sebenarnya. Dimana sebelumnya di tahun lalu ya saya bandingkan ketika saya pukul rata semua, anak ini tidak bisa gambar. Itu anak ini tidak bisa gambar. Saya simpulkan itu. Nah, tapi ketika materinya saya kembalikan ke anak-anak, ternyata anak ini bisa gambar, bisa gambarnya pemandangan. Ternyata anak ini potret. Itu, anak ini flora fauna. Itu yang saya dapatkan. Jadi luar biasa ya Bapak ya, anak-anak itu ternyata ya kita hanya menggiring ya Pak ya. Potensinya bisa. Iya. Justru anak-anak itu memiliki kemampuan, keterampilan. Mungkin kita kalah loh Bapak. Iya. Dalam segi gambarnya tersebut. Iya. Kemudian apa saja harapan yang sudah adakah harapan baru Bapak untuk pembelajaran ke depan ini Bapak? Ya. Harapannya jenengan? Ada. Itu kalau tadi kan yang senangnya saya ceritakan. Yang tidak senangnya itu ketika kita dapat materi tentang harus mengikuti kodrat alam dan zaman. Itu sudah kita pelajari. Nah, ketika itu kita sampaikan ke anak-anaknya yang belum siap. Kemarin itu saya tes ya. Iya. Kan UAS. Kebetulan saya di sini selain mengajar seni, saya juga mengajar bahasa Jawa. UASnya itu memerankan kembali dialog pada sebuah film. Filmnya bahasa Jawa. Ini bagaimana caranya kamu harus menuliskan dahulu supaya nanti ketika kamu berdialog kamu punya modal. Kalau kamu berdasarkan mendengarkan terus menghafalkan sulit. Silakan tulis lebih dahulu. Sila saya bebaskan caranya bagaimana. Nah ternyata anak-anak itu lebih menemukan. Lebih enjoy menggunakan headset. Pak, saya dengarkan headset, saya dengarkan filmnya, saya tulis Pak. Padahal kalau kita bicara sebuah teknologi, sekarang sudah ada AI yang dimana kita tinggal upload videonya, teksnya sudah jadi. Betul. Nah, anak-anak saya arahkan ke sana, anak-anak belum bisa. Berarti anak-anak belum siap akan itu. Anak-anak nyaman dengan caranya tadi. Dengarkan headset, ditulis gitu. Tapi mungkin Bapak perlu dibimbing lagi Bapak. Insya Allah nanti nyampe juga harapannya Bapak itu ya. Mungkin anak-anak kan sekarang masih dia biasa pakai headset mendengarkan itu. Nyamannya di situ. Suatu saat pasti akan nyampe juga menerima teknologi itu kan. Yang baru. Kalau enggak menerima kan mereka yang akan ketinggalan nanti. Betul. Itu aja sih. Otomatis dia akan mencari-cari Pak. Anak sekarang zaman now ya. Ya semoga harapannya itu sih. Harapannya pastinya. Jangan gurunya saja yang berkembang. Saya harap perkembangan guru ini direspon dengan baik oleh setiap peserta didik. Iya. Kemudian dukungan yang diberikan kepala sekolah seutuhnya terhadap pembelajaran Bapak selama daring itu gimana wujud dukungannya Bapak? Wujud dukungannya ya. Yang nampak yang jenengan perhatikan dari KS itu Pak? Tidak tersirat secara langsung. Kalau didukung secara semangat Pak ini harus gini, tidak. Cuma beliaunya Pak Wahyu JGP, jadi jangan dibebani tugas yang lain. Itu juga sudah support yang nampak. Seperti sekarang kan ada kegiatan BBDB di sekolah. Saya sebelumnya panitia, cuman sekarang enggak. Lah itu kan salah satu bentuk dukungannya tidak langsung. Betul. Karena dukungan kan tidak selalu kelihatan. Itu. Betul. Jadi alhamdulillah sudah ada lampu hijau ya Pak ya. Ada lampu hijau. Iya. Kemudian sekolah juga sangat bangga loh Pak terhadap apa yang guru-gurunya lakukan untuk mengembangkan kompetensi dengan mengikuti program guru penggerak ini. Karena apa? Sekolah juga kalau banyak guru penggeraknya akan luar biasa majunya itu yang kunci nomor satunya yang berjalan itu. beriringan. Betul.
Kemudian untuk modul 1.1 dan 1.2, implementasi perubahan di ruang kelas menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah jenengan lakukan, apa perubahan yang dilakukan jenengan di ruang kelas, Pak, agar selaras dengan pemikiran filosofi KHD? Ya, awalnya saya memikirkan kalau memang kurikulum itu merdeka, kenapa harus ada CPATP yang membatasi itu? Nah, ternyata setelah saya perdalami itu, oh iya, CP-nya memang harus ada. Cuman objeknya itu terserah anak-anak. Itu yang saya tangkap sampai saat ini. Jadi, kembali lagi ke contoh yang tadi saya sampaikan. Anak-anak ini materinya menggambar. Kamu menguasai di bidang apa? Jadi anak-anak memilih sendiri. Itu semuanya berpusat pada anak dan anak-anak menikmati itu. Banyak efek yang saya rasakan sih. Kalau di ruang kelasnya ya, Pak ya. Sesuai dengan modul 1.1 itu contoh selaras yang paling sudah, Pak, ya? Yang paling ketara itu. Selaras dengan KHD ya, Pak ya. Kemudian apa saja pembelajaran yang jenengan dapatkan dari modul filosofi KHD, yaitu pendidikan nasional, yang mendorong jenengan melakukan perubahan tersebut? Ya, ternyata pendidikan tidak melulu tentang nilai pengetahuan dan keterampilan. Ada nilai budi pekerti. Tidak melulu tentang karakter. Tidak melulu tentang sebuah kognitif. Terus akademis ya, Pak ya? Nah, kita tidak bisa menjudge suatu anak yang memiliki nilai matematika jelek, tapi nilai olahraganya bagus. Lah, semua anak itu memiliki kelebihan di bidangnya masing-masing dan kita harus mengapresiasi apa yang mereka kuasai. Kemudian bagaimana respon peserta didik jenengan atas perubahan yang sudah jenengan lakukan ini? Bagaimana jenengan melihat responnya anak-anak itu, Pak? Yang nampak gitu. Baik yang tidak nampak juga boleh. Saya ingin tahu. Ya, itu kebetulan yang modul 1.1 ya. Kalau yang tidak nampak, tidak terucap secara lisan ya, yaitu dari hasil karya mereka. Saya bisa melihat, ternyata potensinya anak di sini. Semua anak punya potensi. Kalau yang nampak itu ya hasil. Ketika kita ditunggu sama anak itu sudah merupakan sesuatu yang nampak. Oh, berarti gue diharapkan. Itu saja. Lah kadang ya kadang yang namanya kita guru telat 5 menit, telat 10 menit masuk ke kelas. Wahyu sekarang ada di kelas kita loh. Nah itu kan sesuatu, berarti saya ditunggu di kelas ini. Betul, diharapkan. Itu. Berarti mereka kangen, Bapak. Kehadiran sosok guru. Karena menyenangkan itu. Iya, itu. Iya. Terus apa hal yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya? Yang sudah baik dari itu adalah, ini saya kaitkan di modul 1.2 ya. Setelah saya peran ya, Pak ya? Peran dan nilai guru penggerak, terus saya sinkronkan dengan modul 1.1, itu semuanya saling berkaitan. Kita kalau bisa menelaah dengan baik, kita akan mendapatkan suatu pencerahan bagaimana menghadapi anak, karakteristik anak. Lah anak-anak pun juga dapat menikmati pembelajaran dengan nyaman. Itu tapi sangat luar biasa loh, Pak. Saya jalan di sini nggih, karakternya anak-anak sini, Pak. Walaupun sudah high class nggih, besar-besar sopan santunnya luar biasa. Barusan ketemu saya walaupun bukan gurunya, sopannya luar biasa. Itu senang saya melihatnya begitu, Bapak. Cuma ada satu yang mengganjal sebenarnya. Iya. Ini bukan suatu protes dari saya. Cuman kan bahasa Jawa itu cuma 1 jam. Iya. 1 jam. Kurang, Bapak ya? Bukan kurang, kalau dibilang kurang porsinya memang seperti itu. Kita porsinya harus memang itu standarnya. Lah cuman yang kacau ketika bahasa Jawa itu ada di jam terakhir, di mana jam sebelumnya itu adalah mapel produktif, yang katakanlah 3-5 jam. Dimakan itu ya? Iya, terus terakhir bahasa Jawa. Lah kita mau mengkondisikan dengan waktu 1 jam itu bagaimana? Iya. Nah itu sih. Mepet sudah.
Iya itu apa? Kalau dibilang sambat memang keadaannya seperti memang itu. Iya sudah diberi Jadi jatah segitu. Tidak bisa secara maksimal untuk menerapkan apa yang ada di modul 1.1 dan 1.2. Tapi mungkin bisa dimaksimalkan dengan memberi anak-anak itu tugas di rumah seperti ya itu anak-anak bisa mengembangkan sendiri maksudnya. Ya caranya itu memang. Kalau terikat di dalam kelas kurang Bapak, 1 jam. Okay. Kemudian itu untuk yang diperbaiki ke depannya ya Bapak ya. Untuk perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas, apakah sudah dituangkan? Jenengan tuangkan dalam jurnal refleksi mingguan berupa aksi nyata modul 1.1. Sudah. Boleh saya lihat YouTube-nya atau apanya? Apakah sudah dituangkan juga, di-sharekan di platform Merdeka Mengajar? Lah, sampai saat ini tuh akun platform Merdeka Belajar saya error. Oh. Iya, itu sejak pengumpulan waktu itu ya tesnya CGP itu yang mengajar 10 menit. Sampai sekarang error, saya belum urusi itu. Ke adminnya biasanya. Iya. Apa tadi yang mau kita lihat? Aksi nyata modul 1.1. Itu 1.1 A9 ya? Iya, yang coba. tidak diupload di mana nanti diupload di 1.4 ya? 1.1 modul iya, 1.1. Saya sudah tanya ke Fasil, Bu, ini saya sudah ngerjakan cuma tidak ada tempat mengupload. Iya Pak, itu nanti dikumpulkan di modul 1.4. Nah, itu ada masalah di sini. Saya ingat itu. Oh, enggak apa-apa, sudah saya ingin lihat yang 1.1 A6 itu Pak. Ini pemikiran soalnya, itu tidak saya upload karena akun berbagi itu punya saya error. Nah, ada di komputer dan komputer saya itu tadi malam ada di servisan belum selesai. Ya, enggak apa-apa dah. Saya mau melihat ini modul 1.1 kontekstual itu enggak apa-apa sudah. Yang ada saja. Durasi berapa menit itu, Pak? Ini singkat-singkat loh. Wah, keren. Ini bikinnya lama enggak sih? Kan enggak kan? Enggak sih. Gampang kan nih. Kanva semua. Iya. Terus juga saya punya foto kegiatan anak-anak itu yang muda, yang sulit kan mencari foto-foto dokumentasinya. Iya. Makanya mulai saat ini memang harus ada file sendiri Bapak. Jadi tidak bingung. Iya. Nah ini hasilnya. Nah, ini keluaran ya. Bisa di next. Lanjut. Ini kesimpulan dari saya. Ya. Apakah ini sudah terupload, Pak? Sudah, di LMS sudah. Sip. Yang belum terupload ya itu. Yang itu ya. Tapi kan sudah siap. Sudah. Iya, enak sudah. Nah, ini ketika materi tantangan budaya, dan solusi. Budaya itu ini. Sudah saya curahkan. Apa keluh kesah tadi? Iya. Enggak apa-apa sudah. Kan memang ini tantangannya dan solusi. Iya. Yang terjadi di lapangan seperti iya, memang seperti ini yang dialami. Iya. Terima kasih sudah menayangkan aksinya. Waktu itu juga saya selalu mengingatkan, Pak, aksinya kerjakan G. Kemudian sekarang saya beri waktu 60 menit jenengan membuka kerangka portofolio, pembuatan kerangka portofolio dulu. Kalau bisa hari ini juga selesai. Kerangka portofolio digital. Digital, ya, monggo. Ini sudah. Sudah dibikin? Belum. Ini kerangkanya sudah jadi. Ya, kan, coba lihat. Ini profil ya. Iya. Oh, ini Google Sheet-nya ya? Google Sheet-nya. Ini profil dari saya lah. Ya. Cuma untuk isinya kan kalau saya lihat itu ada macam-macam toh tentang referensi dari sini. Nah, saya bingung apa sing kudu tak tulis. Ya, mungkin pencapaiannya jenengan, Pak. Iya. Mendampingkan anak boleh sudah. Kan itu merupakan pengembangan dari jenengan, ya. Enggak apa-apa. Terus ini yang artefak aksi nyata. Ya, berarti sudah dibuat ya, Pak ya, portofolionya ya. Ini yang modul 1, modul 2 dan 3 belum. Jadi semua tugas di modul 1 itu sudah saya upload di sini kecuali 1.1 A9. Aksi nyata. Karena belum tidak saya upload di mana itu namanya? Di LMS-nya.
Bukan, di LMS ada, terus di apa yang error itu? Guru berbagi. Nah, itu. Jadi tidak saya masukkan di sini. Ditambah lagi saya buatnya tadi malam. Tapi kan sudah ada di YouTube, Pak. Enggak saya. Belum, YouTube, ya. belum. Ditambah lagi, ini saya buatnya tadi malam di sini dan file itu ada di komputer saya. Komputer saya sekarang ada di. Tidak apa-apa, sudah. Nanti kalau memang sudah selesai, dilihat lagi, dicek lagi, barangkali ada perbaikan atau apapun. Nanti saya membutuhkan linknya untuk saya tampilkan di tagihan jenengan, Oke, dalam PI ini. Oke, kalau begitu pembuatan kerangka portofolio tidak ada masalah. Apakah ada kesulitan Bapak untuk pembuatan portofolionya? Sip sudah ya? Kalau kesulitan itu apa ya? Ya waktunya kadang ya? Awalnya sulit, Bu. Saya lihatnya awalnya sulit. Jujur saja. Ketika ada rekan yang mengirim, Bu, aku iso pun ndak yang garap kayak gini. Saya bisa apa ndak yang ngerjakan seperti ini. Terus ya berkat YouTube. Iya, semua kan kita bisa pelajari dari situ, Bapak. Iya, berkat YouTube ini jadi. Tapi memang untuk jenengan ini pakai akun belajar ID atau email biasa, Pak? Akun belajar ID. Iya, karena akun belajar ID itu memang Bapak, unlimited. Ya. Banyak fitur-fitur yang Canva termasuk bagus. kan sudah. Ya. Canva for Education. Kemudian lagi Pak ya, untuk media apa yang Bapak gunakan dalam portofolio yang nanti mau di-share-kan ke saya tuh, Pak? Media tentang pembuatan portofolio digital. Bapak menggunakan apa? Apa Google Site? Google Site. Oh, Google Site. Ya. Nah, ternyata pakai Blogspot juga boleh ya. Boleh. Iya. Saya kalau Blogspot sedikit-sedikit bisa dulu pernah. Saya justru Blogspot itu saya bingung mau tanya ke jenengan lagi. Ya apa saling sharing nanti ya. Benar saya tuh belajar blogger Pak, tapi belum menulisnya belum. Kemudian Bapak, komponen apa yang akan dituangkan dalam yang ada di portofolio digital jenengan tuh apa? Apa aja tadi yang meliputi? Yang meliputi tentang penugasan di penugasan itu ya. Mulai modul 1 sampai modul di 3. LMS ya Pak ya? LMS ya. Oke. Terus publikasinya, terus sertifikasi dan pendidikan saya. Belum saya masukkan cuma ya, di sini ditambahin nanti. Saya pengen terus cuman balik itu. Oh, oke. Sama profil saya. Bingung opo sing tak tulis itu. Iya. Itu aja Ibu. Ya. Kemudian sekarang dalam 30 menit ke depan ini kita akan ke peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Kompetensi apa yang sudah baik yang jenengan lakukan, jelaskan. Berdasarkan nilai dan peran. Berdasarkan nilai dan peran. Peta posisi diri Anda Bapak sebagai CGP. Yang harapannya nanti pasti guru penggerak kan dengan nilai yang memuaskan Pak ya. Iya. Ya itu. Kalau apa yang saya dalami selama ini ya, itu tentang sebuah inovasi pembelajaran, itu tentang media-media pembelajaran yang saya buat. Terus habis itu kalau tentang kolaborasi, sebenarnya kolaborasi yang saya sering lakukan itu adalah bukan dalam pembelajaran, cuma dalam hal bagaimana kita mengatasi dalam tanda kutip keunikan siswa. Karena di tahun lalu saya di kesiswaan, jadi ketika ada anak yang dalam kutip bermasalah, ya apa cara menanganinya, solusinya itu dirembuk bersama dengan tim. Gitu. Kalau berpusat pada anak, jujur saja setelah saya mengikuti JGP itu saya bisa kayak gini ya, enak ternyata, menyenangkan buat anak-anak. Itu karena memang berpusat pada anak ya Pak ya. Iya. Itulah yang jadi kelemahan itu sebenarnya refleksi. Kalau dari saya, refleksinya, saya orang yang mungkin ketika menemukan suatu kelemahan ya, ini lemahnya di sini, saya cuma mengingat, tidak menulis. Itu. Ya, itu saya akui sebagai kelemahan saya. Iya. Kemudian Bapak, kompetensi apa yang perlu ditingkatkan? Berarti itu barusan ya? Iya, itu. Jelaskan Pak. Jelaskan, saya ingin tahu. Ya, menulis. Kenapa ini kok kesulitan ini? Menulis evaluasi itu memang padahal enggak lama loh. Enggak lama, cuma kadang gini, wis mari kok. Lah itu. Barbar sih. Sudah selesai kok. Lah tahun lalu kita kelemahannya, kalau kita menemui masalah yang sama, biyen nopo ya,
dulu itu apa ya kelemahannya lah, karena kita tidak punya catatan. Padahal sudah Pak ya. Padahal sudah. Itu saja sih kelemahannya. Itu saya akui. Itu harus ditingkatkan Pak ya. Masalah diri saya ya, sendiri. Ya betul. Itu yang perlu ditingkatkan berarti Pak ya, refleksi. Kemudian setelah jenengan mengetahui umpan balik tersebut, apakah perubahan rencana Anda? Apa saja yang berubah? Ya, itu sudah saya tuangkan di sini. Sambil ngintip tidak apa-apa ya? Iya, tidak apa-apa. Karena memang saya ikuti alurnya ini Bapak sebagai pendampingan saya nggih. Jadi saya mengetahui yang tadi pertanyaannya terkait dengan umpan balik. Apakah ada perubahan dari rencana Anda itu Pak setelah memberi umpan balik? Apa saja yang berubah? Yang berubah itu tentang bagaimana saya menanamkan tanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Ya tadi sudah saya sampaikan, kelewat 10 menit. Nah itu kan secara mandiri saya belum bisa baik di bidang itu. Terus habis itu tentang perubahan ke depannya, saya akan berusaha melaksanakan itu. Nama kegiatannya adalah Benang Bermotif. Iya. Belajar menyenangkan bersama guru yang inovatif. Wow. Nah, itu bisa buat judul buku loh Pak. Itu yang penjabarannya sudah saya tulis di sini. Iya. Salah satunya kalau semuanya memang jelas semuanya harus berpusat pada anak. Iya. Itu karena tujuannya ya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan ke HD. Itu terus kalau secara mandiri tadi contohnya itu bagaimana kita tepat waktu. Oh iya sekarang ajar ya masuk kelas itu. Terus inovatif terkait dengan perkembangan zaman anak. Di mana bagaimana kita menghadirkan sesuatu kepada anak itu yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Itu kalau yang di inovatif. Ya. Terus kalau yang di reflektif itu saya lebih sekarang ini ya setelah program ini saya lebih berperan aktif untuk menanggapi secara positif. Jadi tadi ternyata kamu bisa menggambar walaupun tidak pemandangan, menggambar yang lain. Nah itu kan adalah suatu tanggapan positif yang dimana harapan saya supaya anak-anak itu bisa lebih berkembang dan lebih percaya diri lagi ke depannya. Terus kalau di kolaboratif itu saya ingin selalu memberikan umpan balik ke anak-anak supaya di materi-materi berikutnya mereka lebih menikmati mungkin ya. Kalau sebelumnya saya belum kadar menikmati pembelajaran Pak Wahyu mungkin 80%. Ya. Mungkin di materi berikutnya setelah diberi umpan balik Pak. Ya, itu. Wow, sangat luar biasa sekali. Saya sangat mengapresiasi terhadap apa yang jenengan umpan balikkan tersebut. Yang sampai jenengan laporkan ke saya ini. Yeah, baik, untuk selanjutnya jenengan buka Word dulu. Ada pertanyaan yang jenengan harus tuliskan. Ya, nomor satu, tuliskan nama lengkap Anda dan gelar. Oke. Beri nomor saja sudah, nomor 1. Ya. Nama. Di Word ya Pak ya. Yeah. Nanti tinggal share ke saya. Ini huruf besar semua atau bagaimana? Huruf besar semua. Ini nanti yang saya copy paste ke LMS jenengan tagihan. Kemudian jika ada hal-hal terkait dengan pembelajaran daring yang Bapak perlu ketahui,
monggo jangan segan-segan ditanyakan kepada Fasil. Bapak bisa menuliskan di kolom jurnal komunikasi dalam LMS. Jika Fasilnya masih mungkin sibuk, belum sempat membalas, bisa langsung japri by WA kelas grup ataupun japri pribadi. Jika Fasilnya juga masih sibuk, karena memang kegiatannya Fasil itu juga banyak, jadi Bapak bisa mengkomunikasikannya ke PP. Siap? Jangan segan-segan loh Pak, jangan ragu. Kami welcome selalu. Mengatasi masalah tanpa masalah ini Pak. Sampai saat ini kita selalu, saya selalu dilayani dengan baik. Maksudnya ketika saya bingung saya tanya, oh iya dijawab, jawabannya sudah tepat gitu aja. Menjawab pertanyaan saya. Saya kira Fasil kita itu Pak orangnya welcome. Saya tadi malam ada kesulitan punya CGP saya yang saya masukkan ke LMS karena nilai yang sudah saya masukkan sudah saya nilai tetapi masih merah. Nah disitulah Bu Santi walaupun jam 10 kurang seperempat langsung membalas saya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah ya. Iya. Jadi Pak cepet gitu responnya. Alhamdulillah. Saling bersinergi ya Pak ya. Betul. Jadi tugasnya CGP apa yang dinilaikan juga nggak mungkin lalai bagi saya Pak karena itu memang dibutuhkan oleh Fasil. Baik, saya cukupkan pertemuan pendampingan ini cukup sekian. Saya selaku PP jenengan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Barangkali ada yang ditanyakan lagi, monggo. Ya, saya tidak menanyakan, saya cuma menyampaikan terima kasih sudah hadir. Sami-sami. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya di sini. Nggih, sami-sami. Semoga tidak kapok. Oh, tidak kapok dong. Pastinya kita akan terus bertemu sampai pendampingan 6. Nanti tetap semangat di Loka 1 ya Pak ya. Ya, nanti kita akan ketemu di Aula Dinas Pendidikan. Suratnya sudah disampaikan oleh Dinas Pendidikan di grup. Kiranya itu saja, saya mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sami-sami Bapak. Kuatkan tekad, kuatkan hati.